istri pertama masih itu agak kurang, nggak sesuai banget ya. Kalau ingin sesuai kayak mana sih? Ya, jadi itu dia. Jadi kalau ibu-ibu wajar kalau mengatakan ya, kalau mau ikuti sunnah Nabi ya ikuti sunnah Nabi secara paripurna, jangan setengah-setengah. Itulah muncul kata-kata langkahi mayat dulu itu. Walaupun itu tidak menjadi syarat, tapi saya pribadi memahami itu masih cinta. Ini cinta ini dan 2 kita bicara ini ya. Tapi kaitannya dengan cinta kepada Allah. Insya Allah Rabu depan atau berapa nih? 5 menit terakhir lah saya. Kalau saya di jam saya sih 7 menit terakhir. Yang kedua, aku tadi cinta ya. Cinta, saya ingin genapkan dulu waktu ini. Yang kedua itu ar-raja. Ya, selain kita cinta agar ibadah kita ini paripurna, maka yang kedua itu adalah ar-raja. Saya baca di sini. Wa mahabbatul 'abdi lillahi ta'ala tahmilu 'ala an yarjuwa ma 'indallahi ta'ala fid daril akhirah minal ajri was thawabi war rahmah. Cintanya seorang hamba kepada Allah itu akan membawanya kepada suatu sikap hidup berharap kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah dalam kehidupan akhirat berupa imbalan pahala dan kasih sayang. Mohon maaf, kira-kira seperti dulu. Kapan seorang pemuda melamar seorang pemudi? Kalau seorang pemuda ini yakin betul satu, dia mencintai si perempuan. Kedua, dia pun yakin perempuan ini mencintai dia, tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau sudah sampai keyakinan si laki mencintai si perempuan, perempuan mencintai si laki, maka akan ada harapan. Apa contoh dalam kehidupan kita? Dia akan berani mengatakan, saya akan melamarkan, nemui ibu bapak. Ada harapan. Mengapa ada harapan? Karena dia yakin ada cinta. Nah, kita kepada Allah tidak sama. Ketika kita yakin Allah itu cinta, maka kita berharap Allahul Ghafur, Allahul Rahim, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah itu cinta kasih, Allah itu Maha Lembut. Kalau berhenti di situ, penghambaan diri nggak sempurna. Masuk, kita berharap 99 Asmaul Husna. Jenengan mau yang mana? Jadi nggak ada masalah. Orang yang masih kekurangan rezeki merasa, oh saya kayaknya rezeki yang cinta, silakan cinta kepada Allah dan kemudian harap kepada Allah. Bagaimana tentunya? Saya akan zikir malam ini ya Razzaq ya Karim, ya Razzaq ya Karim sampai berapa ini? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu zikirnya itu kepada atasan. Ya Allah, Pak Kanwil. Pak Presiden. Yang banyak orang syirik. Wiridan itu wiridan jabatan struktur yang di atasnya. Nah, ibu bapak dan kita semua pun juga sama. Ingat, jangan pernah berharap kepada manusia, termasuk kepada orang yang terdekat sekalipun kepada kita. Mengapa demikian? Karena mereka juga manusia. Jadi saya tertarik mendengar wawancara ketua salah satu partai di Solo. Apa kata beliau? Kami ini sudah terbiasa dididik untuk kecewa dan dikecewakan. Nah, kenapa? Salah berharap, salah meletakkan harapan. Nah, kita sekarang harapan itu diletakkan kepada Allah. Karena Allah pasti semua diberikan harapan. Jadi yang kedua itu tanda cinta yang sebagai fondasi ibadah kita yang kedua
kita berharap kepada Allah. Ya. Nah, kalau Allah mengatakan, kalau kamu punya dosa sak tinggi langit dosamu, numpuk dari tanah di banteng sampai ujung langit, tak kasih ampunan dengan tumpukan yang lebih. Terus mengapa kita putus asa? Kan begitu. Aku ciptakan 100 rahmat. Satu rahmat itu saya lepas di alam semesta kepada manusia, jin, semua ciptaan. 99 rahmat saya simpan. Mengapa kita hidup mati mempertaruhkan yang satu, melepas yang 99? Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ini penting. Poin kedua yang saya sampaikan, wa ala hasabil mahabbati wa quwwatiha yakunu raja. Kapan harapan kita kepada Allah itu kuat, itu ekuivalen, sebanding lurus dengan cinta kita kepada Allah. Manakala cinta kita kepada Allah itu tinggi, maka harapan kita kepada Allah itu tinggi. Istri yang yakin betul suaminya cinta dia 100%, mesti mintanya macam-macam, karena dia yakin gak akan ditolak. Tapi kalau istri menghadapi suami kurang oke, jangankan minta, mungkin berharap aja enggak, teruslah. Manusiawi sekali. Coba lihat. Dan kita merasakan itu. Cinta kita kepada pasangan kita kan tidak selalu gini juga, karena kita bukan malaikat. Karena begini, ada saat-saat mesra yang mungkin tidak bisa diapa gitu antar pasangan kita. Kenapa? Karena kita berada pada posisi titik positif tertinggi secara psikologi. Itu. Maka seringkali kalau saya menghadapi mama ada masalah dengan suaminya, jangan terlalu serius, jangan diselesaikan di pantai, jangan di masjid, udah tempat tidur aja. Iya, ini jangan dikatakan saru, bukan itu persoalan. Ini agama menjelaskan, kaidah agama kita, semakin tinggi cinta kepada Allah, harapan tinggi. Dan faktanya betul dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita yakin seseorang itu cinta betul sama kita, biasanya harapannya itu lebih. Maka kepada Allah juga sama. Nah, oleh karena itu, fakullu muhibbin rajin khaib gitu. Oleh karena konsekuensi orang yang mencintai orang lain itu biasanya akan berharap. Kedua, dia akan punya rasa sungkan, rasa takut. Kalau saya cinta orang itu, saya akan sungkan untuk mengkhianati dia. Tapi kalau orang itu bagi saya tidak ada apa-apanya, itu biasanya nggak ada beban untuk melakukan tindakan yang negatif. Maka sekarang kita bisa jauh-jauh pastikan cinta suami istri, anak cinta kita, kita cinta anak dalam frekuensi yang tinggi. Maka ketika kita berharap atau mereka berharap kepada kita karena sesuai dengan cinta yang mereka rasakan. Mengapa? Kalau mereka cinta betul kepada orang tuanya, gak mungkin anak itu neko-neko. Mengapa? Orang tua merasa dirasakan sangat berwibawa. Sampai Nabiullah Yusuf ketika dijebak oleh perempuan bermartabat, cantik, tidak ada, dijaminlah semuanya. Begitu dia dijebak, malah mohon maaf, saking kuatnya si perempuan, dia tarik. Itu kan Yusuf menyelamatkan diri, ingin kabur, ditarik robek bajunya dari belakang. Tapi ketika itu Yusuf mengatakan, wa ma ubari'unaki, sebagai laki-laki, rasa-rasanya aku gak akan bebas dari tipu daya perempuan. Hasrat biologis sama-sama tinggi. Inna nafsalam maratun bisu. Tapi kata Nabi Yusuf, illa ma rahimah rabbi, kecuali karena rahmat Allah aku selamat. Bagaimana rahmat Allah itu datang? Illa ra'a burhana rabbi,
petunjuk Allah itu datang. Tiba-tiba yang terjadi di depan Yusuf, seolah-olah itu ada Nabi Yakub alaihissalam, wajahnya tergambar. Saking cintanya, seolah-olah hadir di depan dia. Dan orang itu berkata kata para ahli tafsir, Yusuf, engkau nabi, bapakmu nabi, mbahmu nabi. Mau diletakkan di mana kehormatan kita kalau engkau melakukan perbuatan tidak senonoh? Lari Yusuf. Sekarang anak-anak kita, apalagi yang bisa orang tua, ketika mereka dapat masalah, wajah siapa yang dihadirkan? Wajah artis kan? Atau wajah ibu bapaknya? Maka dulu saya jadi kaprodi aku, saya wajibkan anak-anak saya waktu itu di prodi untuk memasang foto mak bapaknya di lemari. Awas saya bilang kalau potong apa pasang foto pacarmu. Ini penting karena hubungan kita itu loh ke agama kita. Maka kita kalau Allah itu hadir kita cintai, nggak mungkin mau mabuk, nggak mungkin mau berzina. Mengapa? Allah begitu kita sayang. Iya kan? Jadi kalau ada terjadi kekacauan di rumah tangga kita, mungkin kata cinta itu hilang, mungkin kata harapan itu hilang, sehingga tidak ada rasa sungkan dan takut. Nauzubillah, anak saya enaknya, suami istri saya enaknya, dan itu yang terjadi di Republik kita. Kerapuhan rumah tangga di Asia Tenggara kita paling rapuh. Asia Pasifik nomor sekian. Jadi nggak ada. Bukan anak-anak sungkan anak-anak kita buat kayak gitu. Nah, makanya ini penting. Nah, kalau kita ingin mereka juga seperti itu gimana? Maka nanti kita lihat Allah pada kita seperti apa. Kita akan menyandingkan diri kita sama Allah, bukan. Tapi akhlaknya Allah seperti apa. Itu saya kira nyaman dulu. Nah, ini masih ada waktu kok kita ngamalkan kayak begini. Jadi alhamdulillah. Saya termasuk sekarang dengan anak-anak semuanya kan anak-anak kadang dekat, kecuali Azam yang baru 5 tahun. Itu mereka ketika disuruh pergi merantau ke Ponorogo, tidak ada yang merasa dibuang. Dia merasa itulah cinta. Kita bayangkan gini-gini ke depan kamu ini sering ngobrol. Tapi sekarang kita bertanya, berapa waktu ngobrol kita kepada anak kita? Ngobrol itu penting juga itu. Ngobrol, piknik bareng, kopi darat itu penting. Jadi ibu yang belum kopi darat itu saya kira ngebayangin nggak? Kemarin anak saya itu, aku ingin belajar, pokoknya masa liburan harus ada belajar sama Abi. Dia bilang, oke kita belajar fikih. Anak muda ya, Habib pakai kopi, pakai ini kan belajar fikih di mana? Mungkin orang kemudian semua itu ke Jempol Utara di kafe. Di situ orang merokok, di situ orang makan, rokok. Yang penting masih ada sisa malaikat rahmat datang di tempat itu. Belajar fikih pakai corok dan orang bingung. Ini orang semuanya bicara dunia, pakai ini bicara fikih. Kemudian teksnya teks Arab, terus baca. Dan saya nggak malu-malu baca aja udah. Kan kita sama-sama bayar di kafe. Jadi bukan masalah kafenya, yang pasti konsumsinya halal, terserah mereka. Itu saking pikirnya, kan tidak mungkin. Saya dikritik, Habib mau kita ajak ke mana tuh? Ke warung beling. Kata istri saya, warung beling itu cocok untuk sampean, kalau Habib nggak cocok katanya. Kemana ke kafe itu kan belajar di kafe. Itu penting. Itu penting, anak cucu kita datang ke kafe baca tauhid kan keren. Nah, jadi ini saja yang dapat kita sampaikan.